Tes tes. Oke, selamat hari Minggu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan warta lisan. Untuk tema hari ini adalah emang masih zaman baca Alkitab. Akan dibawakan oleh Bapak Riksher. Kemudian boleh next untuk slide-nya. Oke, untuk pelayan firman pada hari ini, pembicara ada Pak Riksher, lalu liturgosnya ada Catherine, pemusik dan singer Kendri dan Surya, penyambutan dan absensi Joshua, sound dan slide Rama dan Pendi, warta lisan dan doa syafaat saya sendiri, pengakuan iman rasuli dengan Cioan, dan untuk PIC kebaktian hari ini ada Pendi. Oke, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa aturan yang kita ikuti selama ibadah berlangsung hari ini. Untuk semua jemaat dan pelayan gereja diharuskan untuk memakai masker selama mengikuti kegiatan ibadah. Pemakaian masker kain tidak diperbolehkan kecuali dirangkap dengan masker medis. Lalu yang kedua, pelayan mimbar serta pemain musik diberikan opsi melepaskan masker selama berbicara di mimbar. Jika sudah selesai berbicara atau bernyanyi, harus kembali memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung. Lalu yang ketiga, jemaat diperbolehkan saling menyalami dengan menjabat tangan, temu kepalan, atau namaste dengan tetap memperhatikan jarak. Lalu yang terakhir, pastikan sebelum berangkat kebaktian, teman-teman dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala. Oke, untuk teman-teman sekalian yang di rumah maupun yang di ruang kebaktian, saya persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Ya, sungguh bersyukur sekali ya bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali merayakan hari Sabat. Khususnya secara offline pada hari ini. Mengingat angka COVID positif COVID sedang naik kembali gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa arti kata Sabat? Mungkin sebagai orang Kristen kita sering mendengar kata ini, kita tidak asing, atau bahkan kita tahu artinya. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya berhenti bekerja atau beristirahat. Menarik ya, padahal kita hari Minggu sebagai orang Kristen masih perlu bersiap-siap diri, pergi ke gereja, bahkan melayani di gereja gitu, di ibadah. Lalu mengapa demikian? Mengapa hari Sabat disebut dengan hari istirahat? Saya akan memberitahukan rahasianya kepada rekan-rekan sekalian. Rahasianya adalah karena istirahat kita yang sejati hanya ditemukan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saya ulangi ya teman-teman, karena istirahat kita yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengundang kita semua untuk menikmati istirahat kita yang sejati pada ibadah hari ini dengan sikap berdiri. Kita akan mengawali kebaktian pemuda ini dengan menaikkan pujian dari NKB 5. Seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah kau Allahku. Kita lanjutkan dengan bait yang kedua. Hanya nyanyikanlah kau Rajaku. Gereja bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia nyanyikanlah kau Raja.
Kebaktian pemuda hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita beserta dengan rekan-rekan sekalian. Dan besertamu juga. Ya, silakan duduk kembali. Ya, teman-teman, topik ibadah kita pada hari ini udah tertera di layar ya. Relevansi Alkitab pada zaman sekarang. Teman-teman, ada yang tahu nggak di sini berapa kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama? Mungkin boleh dibantu jawab. Ada berapa? Sorry, ada berapa? Di dalam Perjanjian Lama? 39 ya teman-teman. 66 itu adalah totalnya. Jadi Perjanjian Baru ada 27. Nah, saya mau nanya, dari 66 kitab apa sih yang paling menjadi favorit kalian? Kalau dulu waktu di minggu pertama Grace sempat nanya ayat favorit ya. Sekarang saya mau nanya kitab favorit kalian dari 66 kitab. Dan alasannya mungkin ya. Mungkin boleh direnungkan sejenak, nanti akan saya pilih. 2 menit. Grace senyum-senyum kayaknya udah dapet jawabannya ya. Apa udah tahu pertanyaannya malah ya. Oke. Ya udah direnungin ya teman-teman ya. Mungkin saya tunjuk satu cowok dan satu cewek. Cowoknya mungkin Jos, boleh. Kitab apa yang paling kamu sukai dan alasannya? Kejadian. Karena apa? Oke, terutama penciptaan ya. Oke, thank you Jos. Mungkin ceweknya kamu boleh tunjuk Jos. Inga, oke. Inga boleh sharing, Inga, kitab apa yang paling kamu sukai dan alasannya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Injil ya, karena kitab Injil. Oke, simple ya. Teman-teman, saya pribadi menyukai kitab Mazmur karena kitab Mazmur ini menggambarkan banyak sekali doa-doa pergumulan, kemudian banyak sekali juga puji-pujian, baik itu karena pekerjaan tangan Tuhan, pertolongannya dalam badai kehidupan kita, ataupun ya memang karena Tuhan adalah Raja yang memang patut untuk diagungkan dan ditinggikan. Sebagaimana pemazmur memiliki sikap hati untuk menyembah Tuhan, mari kita lanjutkan penyembahan kita dengan mengatakan He is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dengan sungguh kita katakan, He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. Oh, He is exalted, the King is exalted on high. Oh, He is exalted, the King is exalted.
teman-teman, masih dengan topik yang sama, izinkan saya melakukan survei singkat. Teman-teman boleh mengangkat tangan atau enggak ya, terserah. Jadi saya mau tanya, dalam 1 minggu, adakah di sini yang membaca Alkitab atau bersaat teduh 2-4 kali dalam 1 minggu? Oke. Adakah yang membaca Alkitab dalam seminggu setiap hari? Oke, nggak ada bolong ya, mantap Cilisa. Oke, adakah yang membaca Alkitab dalam 1 hari lebih dari 1 kali? Boleh angkat tangan? Oke, jadi maksimal 1 hari 1 kali ya. Teman-teman, pada saat ini saya mengundang kita semua untuk menundukkan kepala sejenak. Mari kita renungkan. Ini bukan perihal seberapa sering kita membaca Alkitab, tetapi marilah renungkan. Adakah kita tidak membaca Alkitab karena kita sibuk? Karena prioritas kita memang bukan itu? Atau bahkan karena kita malas? Atau ketika kita sudah memahami dan membacanya setiap hari, tetap kita memilih untuk tidak melakukannya? Karena pada dasarnya memahami dan melakukan itu adalah 2 hal yang berbeda. Atau bahkan sebaliknya, kita rajin mendalami Alkitab, kita melakukannya dengan taat. Mungkin tersembunyi sebuah dosa yang tidak kita sadari. Mungkin kita jadi tinggi hati. Teman-teman, mari kita selidiki hati kita bersama-sama. Jika suatu hari kita dihadapkan kepada pengadilan Tuhan, muka dengan muka, apakah jawab kita? Dengan singer boleh mengiringi dengan lagu di muka Tuhan Yesus. Muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Bait yang kedua bersama-sama dengan setengah suara. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang kudus, kami berdoa ya Tuhan pada saat ini meminta ampun ya Tuhan ke hadapan Engkau. Seringkali ya Tuhan kami tidak melakukan firman Tuhan, bahkan kami malas ya Tuhan membaca firman-Mu. Padahal kami tahu ya Tuhan, mungkin kami seringkali jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Itu dikarenakan kami tidak memperlengkapi diri kami dengan senjata daripada Engkau ya Allah. Ya Bapa, kiranya Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus juga boleh membantu kami ya Tuhan berjuang
di tengah-tengah kehidupan kami dalam bergumul dari setiap dosa kami. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, mari kita sambut berita anugerah kita yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kiranya kita boleh mengamini berita anugerah ini dengan mengingat terus bahwa karya terbesar di atas kayu salib adalah pengorbanan dari Allah Bapa yang ditaati oleh Allah Anak. Mari kita responi berita anugerah kita ini dengan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan duduk kembali, rekan-rekan. Ya, seperti yang sudah sempat saya sampaikan bahwa hari ini akan kita pelajari tentang relevansi Alkitab pada zaman kita. Akan dibawakan oleh Pak Reksier. Marilah kita menyiapkan segenap hati, pikiran dan jiwa kita, terutama pendengaran dan indera penglihatan kita dengan sungguh-sungguh. Kita boleh fokus untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kitab Suci Hartaku dari bait yang pertama sampai keempat. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Bait yang kedua, pria saja. Alkitab membimbingku pada juru
juga oleh wanita saja. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman, atas maut pun ku menang. Baca keempat bersama-sama. Sukacita yang akan diungkapkan olehnya, kitab suci hartaku tak ternilai padamu. Kepada Pariser dipersilakan. Selamat pagi. Yang bagian depan kosong ya kursinya. Ya itu biasa memang di gereja rohani. Oh, mau dekat AC ya di belakang ya? Ya, di depan biasanya untuk malaikat-malaikat katanya. Padahal malaikat kan tidak perlu tempat duduk, mereka kan punya sayap, gitu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama. Setelah sekian lama kami melakukannya online, sekarang hybrid. Kami ada di sini dan teman-teman kami ada di rumah mereka. Tuhan, baik mereka yang ada di sini maupun ada di rumah sama-sama membutuhkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami berseru dan memohon Tuhan berbicara kepada setiap kami, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kami semua di dalam kebenaran. Dan tolong kami ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang taat, hati yang lembut, yang menerima pengajaran dari Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, mohon urapan dari Tuhan, mampukan dia berbicara sesuai dengan kehendak-Mu dan di dalam kuasa-Mu. Supaya kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dan berdiri di atas firman Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke, sudah. Ini saya punya PowerPoint, ya. Terima kasih. Ini saya buat dengan sederhana dan oleh Lisa di upgrade gitu ya. Lisa adalah rekan saya di UPH College sekaligus atasan saya. Ya, jadi Lisa kepala departemen, saya guru baru. Ya, guru baru karena diajak oleh teman saya mengajar di sana. Oke. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Mari kita buka. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Wah, ini merosot terus ya. Nggak bisa, sini aja. Matius 13 ayat 1 sampai 8. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah yang mendengarnya dan menyimpan dalam hatinya. Ya, jadi kita mulai. Semoga kita bisa nih. Ops, ini sudah. Oke, jadi ini kayaknya mesti pindah.
Sorry, karena yang ini ngeblok. Boleh geser sedikit? Oke. Karena receivernya di sana atau receivernya digeser ke kanan. Iya. Thank you. Oke. Kita mulai ya. Semoga. Oke. Matius 13 ayat 1 dan 2 tadi menjelaskan Yesus keluar lalu dari rumah itu duduk di tepi danau. Orang-orang datang. Waktu orang-orang berbondong-bondong datang, lalu Yesus naik ke perahu. Jadi ketika Yesus duduk di rumah itu ya, duduk di sini seperti itu, orang datang. Kalau datang makin banyak kan nggak bisa kelihatan tuh. Kalau saya di sini masih kena kamera. Orang yang di rumah bisa lihat. Ini live stream nggak? Oh nggak live stream. Oke. Saya kira live stream. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah guru yang luar biasa. Dia harus setelah makin dekat kan makin susah, maka dia mundur supaya perspektifnya makin luas. Dia naik ke perahu dan cukup jauh sehingga bisa kedengaran semuanya ya. Dan Tuhan Yesus mulai mengajarkan tentang perumpamaan. Perumpamaannya perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang harta terpendam, dan masih ada lagi di Matius 13 itu. Tapi ini yang saya tuliskan hanya 3. Nah, saya akan mulai dengan introduksi kisah Nasreddin dan temannya. Satu kali Nasreddin punya tetangga, ya, sama Lisa sudah dikasih gambarnya nih, bagus. Tadinya saya nggak pakai gambar. Nasreddin punya tetangga mau pesta, maka dia datang ke Nasreddin. Pinjem dong, itu kamu punya Tupperware yang besar tuh, saya mau naruh kerupuk. Ya, Tupperware-nya yang besar, saya nggak bisa bawa tadi ya, di rumah ada yang agak besar. Benar ya, kamu mau apa? Mau pesta katanya. Iya, ya, oke, saya pinjam, tapi kembalikan ya. Begitu selesai pesta, bersihkan dan kembalikan. Ya. Nasreddin pinjamkan dengan berat hati. 2 hari kemudian dikembalikan. Nasreddin, nih saya kembalikan Tupperware-nya yang gede ini, ya. Dan tahu nggak, waktu dia di rumah saya, dia beranak, ya. Jadi sekarang Tupperware yang gede sama Tupperware yang kecil. Nasreddin senang sekali, dapat yang gede, dapat yang kecil. Sebulan kemudian rupanya ada arisan lagi di sana, di tetangga itu. Nasreddin, pinjem lagi dong, itu Tupperware yang waktu itu. Wah, dia sekarang senang, tidak dengan berat hati lagi, dia pinjamkan saja. Pinjamkan, nanti kembalikan ya. Ya. Ditunggu 2 hari tidak dikembalikan, 4 hari, seminggu nggak dikembalikan. Dia akhirnya tanya sama tetangganya, kemana Tupperware saya? Oh iya, saya lupa bilang, mati dia. Mati? Kok bisa mati? Tupperware kok bisa mati? Nah, bulan lalu waktu saya bilang Tupperware beranak, kamu nggak protes. Sekarang Tupperware mati kok kamu protes? Ya, Nasreddin kan bilang, ini kan benda mati kok bisa mati gitu ya. Seperti itu. Nah, Tupperware kan benda mati, tapi kita bukan. Coba kita lihat ya. Pohon misalnya. Pohon ini kan ya dari biji naik gitu ya. Nah, dikasih ini bertumbuh seperti itu. Lalu lagi anak dari bayi ya, toddler mungkin, anak kecil, orang dewasa, nanti sudah tua. Yang udah tua lebih pendek dari yang muda, yang segini biasanya. Ya, kalau kita tambah tua mulai menyusut tuh, ya dipercaya. Saya udah menyusut kayaknya, tulang belakang udah jaraknya udah. Kalau kita lihat Queen Elizabeth dulu kan begitu, ya itu lama-lama ya pasti menyusut. Oke. Tapi itulah kita lanjutkan lagi. Tuh ya. Jadi bertumbuh, sudah itu terus berkurang. We are all living human beings just at different stages of life.
Kenapa saya sampaikan begini? Saya sampaikan di sini karena Tupperware adalah benda mati. Tidak mungkin bisa bertumbuh. Tapi saudara dan saya ini makhluk hidup. Dan kita harus bertumbuh. Ya, ini penting sekali. Kita beda. Kita lanjutkan. Perumpamaan penabur. Matius 13 ayat 3 sampai 8 tadi. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan. Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ini tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus dari pasal 1 sudah diberitakan bahwa dia adalah anaknya Abraham. Ya, keturunan Abraham, keturunan Daud. Daud adalah raja. Ya, lalu pemberitaannya juga tentang kerajaan Allah. Begitu tiba di pasal 13, Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Kita lanjutkan. Ada 4 jenis tanah. 4 jenis tanah. Tanah pertama, tanah kedua, tanah ketiga, dan tanah keempat. Oke ya, kita melihat yang pertama, tanah yang pertama. Good, tanah pertama. Tanah pertama di sini dikatakan ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kalau kita lihat di ayat 4, kita nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus jelaskan di ayat 19. Ini tipe yang pertama adalah hati yang keras. Benih adalah firman tentang kerajaan sorga. Ops, kok bisa hilang? Tanah adalah hati yang mendengar firman itu. Burung adalah si jahat. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang dengar firman Tuhan, tapi nggak ada apa-apa. Hatinya keras. Jatuh firman Tuhan, lalu tidak terjadi hal yang baik. Bahkan si jahat memakannya. Si jahat, burung itu memakannya. Kita ada duduk di dalam gereja, tapi sebetulnya pikiran dan hati kita tidak ada di sini. Dan firman Tuhan diberitakan, lalu hilang begitu saja. Kesian sekali. Ya, orang-orang ini mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mengertinya. Apa implikasinya? Implikasinya adalah ini. Ya, 1 Korintus 2 ayat 14. Ini ayat yang diberikan kepada saya di surat itu. Ups, saya mesti ke sana kali. Oke, tadi disebut grace. Grace mana? Grace, tolong baca Grace. Ya, jadi ada orang-orang yang menerima tapi nggak mengerti apa-apa, satu kebodohan baginya, sama sekali tidak dipahaminya. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Yang dapat kita pelajari adalah betapa pentingnya guru-guru yang mengerti firman Tuhan dan dapat mengajarkan dan menjelaskannya. Cilisa ya, panggilnya Cilisa, dan saya adalah guru. Ada lagi yang guru? Kamu guru juga? Di senggol-senggol tuh. Ya. Tugas guru itu apa? Tugas guru adalah membuat yang sulit jadi mudah. Betul nggak? A teacher makes something complicated easy to understand. Itu a teacher. But some teachers, in fact, make something easy complicated. Ya, dia sengaja nih, dia bikin supaya kelihatan lu bodoh, gua pinter, ya, gitu. Ada guru-guru yang seperti itu. Nah, itu bukan teachers menurut saya. Itu cheaters. Dibalik ya, teachers sama cheaters. Nah, tidak. Ada guru-guru yang dibutuhkan. Ini ada contoh. Nehemia 8 ayat 6 sampai 9. Sekarang saya tanya, ini kan audiensnya nggak gitu banyak ya yang hadir, jadi saya mohon izin. Nehemia. Kitab Nehemia ada berapa pasal? Ayo, nggak usah buka. Ini Bible quiz. Kalau bisa menjawab, nanti saya bagi
satu otak-otak yang Cilisa sedang siapkan pada saya. Gak boleh buka, gak boleh buka. Ya, saya guru 13 pasal. Nehemia itu 13 pasal. Ya, Nehemia itu hidup. Kitab Nehemia tahu ya, kitab Nehemia ya. Itu sebelum apa sesudah Mazmur sih? Kalau lihat dalam Alkitab kita, sebelum Mazmur, ya, sebelum kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Daniel, ya. Tapi Yeremia kapan hidup? Sebelum apa sesudah Daniel? Kitab Daniel kan di belakangan ya. Nehemia itu hidup sesudah. Nehemia itu hidup pada zaman ketika orang-orang sudah dibuang ke Babylon, lalu sudah begitu lama, maka mereka kembali. Nah, Nehemia yang ini setelah Ezra, Nehemia yang pimpin orang-orang kembali. Karena waktu Nehemia jadi juru minuman raja di kerajaan Persia, di mana rajanya Artaxerxes, ya, Artasasta dalam bahasa Indonesia, sorry. Itu ya, dia sedang duduk, terus saudaranya datang. Itu di Nehemia pasal 1. Lalu ditanya, gimana keadaanmu di kampung? Susah, tembok-temboknya hancur. Zaman dulu kota itu mesti punya tembok. Kalau tidak ada tembok, tetapi kota itu tidak punya pelindung, gampang sekali diserang. Maka Nehemia berdoa 4 bulan lamanya. Nehemia berdoa 4 bulan lamanya, sampai akhirnya dia datang ke hadapan raja. Dan waktu dia di hadapan raja, dia kelihatan murung. Kelihatan murung, terus raja bilang, kenapa? Terus dia cerita, kenapa saya tidak murung? Kota tempat saya tinggal terus sekarang hancur berantakan, tembok-tembok hancur. Jadi mau apa? Cuti. Mau cuti, mau pulang, mau memikir pembangunan tembok. Itu di Nehemia pasal 1 lalu pasal 2. Lalu pasal 3, pasal 2 dia sudah sampai di kampung halamannya. Pasal 3, pasal 4, pasal 5, semuanya pembangunan itu dimulai. Dan Nehemia pasal 6 ayat 15, coba lihat. Pernah buat siapa? Yohan. Yuk, Nehemia 6 ayat 15. Nah, ini sudah mangguk-mangguk. Siapa namanya? Siapa? Dara. Oke. Lima 52 hari saja. Tembok itu selesai. Udah selesai pulang dong dia. Yang mestinya dia pulang. Maka dia melakukan satu reformasi. Tembok sudah terbangun, selesai, bagus. Tapi itu tidak akan membuat bangsa Israel aman. Yang membuat aman adalah kehadiran Tuhan. Maka di Nehemia pasal 8 terjadi sebuah kebaktian pembangunan rohani di pintu air. Pintu air namanya Watergate Revival. Ya, betul nggak di pintu air ya? Darah ya, di pasal 8 itu coba. Dari ayat 1 apa bunyinya? Nah, itu kedua ayat. Watergate bahasa Inggrisnya ya. Jadi pembangunan fisik sudah terjadi, tapi itu tidak cukup. Sekarang harus ada pembangunan rohani. Maka mereka kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ezra ahli kitab itu berdiri. Dia berdiri dan dia membuka kitab. Waktu Ezra membuka kitab, semua bangsa Israel yang hadir waktu itu berdiri. Itu sebabnya kalau kita lihat di kebaktian kita pada saat pembacaan Alkitab itu diminta berdiri, menghormati firman Tuhan. Nah, lalu dibacakannya berapa jam? Kita kebaktian kalau sudah 1 jam udah panjang amat nih. Itu tidak. Itu dari jam 6 pagi sampai siang.
sampai jam 12. Nah, di ayat 6 sampai 9, Nehemia 8 ayat 6 sampai 9, ya karena Dara yang sudah buka, nah, Dara lagi dah, tolong baca. Ya, diajarkan, dijelaskan. Jadi bukan cuma dibacakan, terus kelompok besar itu didatangi, diajarin, ini loh artinya. Sehingga mereka waktu dengar itu menangis. Terus Nehemia bilang, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Waktunya untuk bersuka cita. Tanah yang keras butuh guru-guru yang mau menjelaskan sehingga orang-orang bisa mengerti. Yang kedua adalah hati yang dangkal. Tadi hati yang keras ya. Hati yang dangkal. Di situ dikatakan di Matius 13 itu, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, orang yang kedua ini menerima firman Tuhan dengan gembira. Wah, senang nih, ini cocok nih, ini berbicara kepada saya. Tapi tidak berakar. Dan tidak tahan sebentar. Cuma tahan sebentar, seperti pohon toge. Tahu ya, waktu kita masih kecil, kacang hijau ditaruh di kapas atau di mana tumbuh. Cucu saya sudah berkali-kali di itu ya, kita ajarin nih, ada tempat kasih kapas di basahin, tumbuh. Dia bisa melihat seperti itu. Tapi kan tidak lama. Atau seperti saya tulis di sini, limun atau soda saja. Ups, wah habis baterainya. Ya lama sekali nggak dipakai. Nanti bantu saja ya Fendi ya. Seperti itu. Orang ikut KKR, senang, ya Yesus cintaku dan sebagainya, tapi tidak pernah ada follow up dan akhirnya habis. Tidak berbekas. Di sini dikatakan next, Fendi. Ketika datang penindasan, terus silakan. Terus Fendi. Ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Beberapa contoh penindasan atau penganiayaan, kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, bertengkar dengan teman gereja, kecewa terhadap Tuhan, dan lain-lain. Akibatnya apa? Saya tulis di sini, muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya, mundur tanpa berita. Tiba-tiba udah nggak ada aja. Pas hilang. Mengapa? Alkitab tadi bilang tidak berakar. Tidak berakar menjadi masalah yang paling besar. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari sini? Next, Fendi. Yang dapat kita pelajari adalah harus berakar. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ayo kita buka. Kolose 2 ayat 6 dan 7.
Ini ayat yang baik sekali untuk kita pikirkan, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Kolose 2 ayat 6 dan 7, dibantu ya. Ya, sudah buka? Ada, silakan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, sudah menerima Kristus, kamu harus berakar. Tidak bisa tidak. Bagaimana? Makan setiap hari. Makan firman Tuhan. Tadi Catherine ya tadi ya, tanyakan siapa yang baca Alkitab 2-4 hari dalam seminggu? Siapa yang setiap hari? Siapa yang beberapa kali? Kalau kita makan setiap hari, untuk fisik kita minimal 2 kali mungkin. Ya ada, kalau saya 3 kali, bahkan 4 kali. Karena saya punya GERD gitu ya, makannya small plates. Tapi kita jarang, tidak bisa. Kita lanjutkan, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, ingat ya lagu itu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Seperti itu. Nah, yang ketiga, hati yang ketiga adalah hati yang terhimpit. Hati yang terhimpit itu ada di ayat selanjutnya, ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Menghimpitnya sampai mati. Kesian sekali. Tumbuh tapi bersamaan ada semak duri. Ya, terhimpit oleh kekhawatiran dunia. Terhimpit oleh apa lagi? Tipu daya kekayaan. Nah, ini yang ngeri sekali. Ya, kita sangat mudah khawatir. Lalu bagaimana antidotnya? Penawarnya apa? Penawarnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Banyak hal yang membuat kita, khususnya masa pandemik ini, membuat kita jadi begitu susah. Ya, menghimpit kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Dan 1 Timotius 6 ayat 10. Siapa yang bisa bantu baca? 1 Timotius 6 ayat 10. Nah, Yohan dah, penatua Yohan. Ya, ngeri. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Hati-hati. Hari ini saya mendengar kencan dengan Tuhan. Tahu nggak itu yang berita online juga dari teman saya yang Katolik. Beritanya dari Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih penting daripada kekayaan. Ya, nama baik lebih penting dari kekayaan. Hati-hati. Anak-anak muda yang ingin kaya. Tapi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang kita lepaskan semuanya. Padahal ada satu pepatah dalam bahasa Itali yang mengatakan gini, at the end of the game, the king and the pawns go into the same box. At the end of the game, the king and the pawns go into the same box. Siapa yang main catur? Ya, tahu ya, main catur ada raja yang nilainya paling tinggi. Dan di depan ini setelah raja, menteri, lalu ada kuda, ada benteng. Yang itu kuncung tuh apa sih disebutnya? Luncur. Ya. Oke, menteri atau apalah ya, ratunya.
Di depan ada pawn 8. Ada pion. Ada pion 8. Pion itu dikorbankan ya supaya demi mencapai strategi yang lain. Harganya kecil. Tapi at the end of the game, sudah selesai, the king and the pawn sama-sama masuk ke dalam box yang sama. Kita berpendidikan tinggi atau tidak, kita kaya atau tidak, at the end of the game semua masuk ke dalam box yang sama. Kemarin saya diundang oleh murid saya, bekas murid dari SMAK 6 Penabur, sekarang sudah menikah dan dia punya restoran Jepang. Sir, datang, kita ngobrol dan dia cerita, Sir, waktu pandemik ini ada orang yang kaya sekali mau masuk ICU gara-gara COVID, nggak bisa masuk karena penuh. Sampai dia bilang, saya beli dah nih ICU-nya, saya beli. Maksud dia tuh kalau saya beli berarti ini orang yang di dalam dikeluarin supaya saya bisa masuk, bisa dirawat. Nggak bisa. Sampai orang itu meninggal. Ya, si orang yang super kaya itu. At the end of the game, the pawn and the king and the pawn go into the same box. Hati-hati dengan keinginan kita untuk kaya. Itu akan menghimpit kita. Oke, kita masuk ke tanah yang keempat. Ups, kok jadi nggak bisa lagi? Ya, ini berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Ini masih di bagian yang ketiga. Yang keempat, tanah yang keempat adalah hati yang terbuka. Di ayat 8 dikatakan di sini, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Kembali di sini saya katakan syukur. Yes. Oh. Ya. Thank you. Syukur ada orang-orang yang mau menjelaskan. Syukur ada guru-guru yang mau menjelaskan dengan baik. Nah, panggilannya seperti Cik Lisa dan saya adalah menjadi guru. That makes something difficult easy. Ya, dalam hidup saya ingin saya punya gelar teologi sangat rendah. Tadi lihat nggak? Emin. Emin itu singkatan dari apa? Master of Ministry. Tapi itu gelar yang rendah sekali, sehingga saya sering kalau ditanya, Emin itu apa? Master of Minder. Master of Minder. Ya, masih ingin sekolah. Saya masih ingin sekolah, sedang menjajaki untuk sekolah lagi. Umur segini kan, karena saya guru bahasa Inggris, punya prinsip never too old to learn. Ya, saya ingin lebih tinggi, MTH, MTH. Tapi kemarin saya renungkan, saya kalau jadi MTH masih bisa ngajar dengan sederhana nggak ya? Karena MTH itu apa? Master of Tinggi Hati. Ya, tadinya Master of Minder, sekarang nanti Master of Tinggi Hati. Waduh, gimana ya kalau saya seperti itu? Nah, jadi yang paling penting adalah, sudah kembali ke situ. Yang paling penting adalah bagaimana mengajarkan supaya yang sulit menjadi gampang. Nah, sebagai bagian terakhir, bisa dilanjutkan, Fendi, slide yang sudah ke 20. Thank you. Thank you so much. Semoga lebih lancar ya. Ya. Oke. Ya, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kok enggak 30, 60, 100? Dalam aslinya memang 100, itu dari 100, 60, 30. Maksudnya apa? Kalau bisa kita berbuah 100. Kalau tidak bisa ya 60 lah, lumayan. Kalau sampai tidak bisa 30 lah. Orang Prancis bilang 30 saja sudah boju. Boju, tahu enggak boju?
Lisa, do you know bonjour? Boleh juga. Ya, bonjour. Ya, jadi bonjour itu seperti bahasa Prancis. Boleh juga. Ya, minimal berbuah. Minimal berbuah masih cukup baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tanah seperti apakah Anda? Apakah tanah pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, lalu James Boyce, penulis tentang The Parables of Jesus ini mengatakan satu kalimat yang penting. Karena perumpamaan ini tentang kerajaan Allah, orang yang pertama, kedua, dan ketiga, hati yang keras, hati yang dangkal, hati yang terhimpit, belum selamat. Billy Graham mengatakan begini, pernah dengar nama Billy Graham ya? Billy Graham mengatakan gini, when someone goes into a garage, ya, he doesn't become a car. Yang masuk ke garasi tidak membuat kita jadi mobil. You go to church doesn't mean that you are a child of God. Nggak otomatis jadi Kristen. Memang kita duduk di sini. Tapi kalau kita masih punya hati yang pertama, dangkal, ya, hati yang keras, kedua dangkal, yang ketiga terhimpit, belum selamat. Dan bahkan lalu James Boyce mengatakan satu kalimat. C.S. Lewis mengatakan, there are only two kinds of people in the end. Those who say to God, thy will be done, jadilah kehendakmu Bapa, atau those to whom God says, thy will be done. Ya sudah, terserah kamu saja. Dan semoga kita tidak masuk kelompok yang kedua itu. Orang yang mengeraskan hatinya. Maka sekarang kita kembali ke, emang masih zaman baca Alkitab? Kita bicara tentang firman Tuhan, emang masih zaman? Saya katakan, iman timbul dari firman Tuhan. Itu kata Paulus, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Jadi pertanyaan Catherine tadi penting. Siapa yang baca Alkitab 2-4 kali seminggu? Siapa yang tiap hari? Beberapa angkat tangan. Siapa yang beberapa kali bahkan dalam sehari? Saya kesaksian sedikit. Masih ada waktu nggak sih? Sudah mesti habis ya? Belum? 5-7 menit lagi saya selesai. Ya, guru mesti perhatikan. Saya nggak bawa jam hari ini dan nggak tahu jam berapa. Dengar. Tahun 2020, bulan Januari, Februari, Maret saya sakit GERD dan parah. Malam cuma bisa tidur 1 jam, padahal minum obat tidur yang dari dokter. Maka bagaimana saya bisa mengatasinya? Saya baca firman Tuhan. Saya baca terus-terusan. Karena kata orang GERD datangnya dari pikiran. Pikiran ini menaikkan asam lambung, dan memang splinternya di sini itu ada klepnya lemah seperti itu. Tapi setiap kali ada pikiran yang melemahkan, saya baca firman Tuhan dan saya hafal. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Saya hafal. Setiap kali ada itu saya lawan. Ingat, Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 6 tentang senjata-senjata rohani. Tahu kan? Efesus pasal 6. Dari senjata-senjata itu ada perisai, ada helm, ada ikat pinggang dan sebagainya. Itu semua untuk bertahan. Tapi firman Tuhan adalah pedang roh. Ya, itu yang untuk melawan. Pakai itu. Ingat waktu Tuhan Yesus melawan cobaan setan, ada tertulis demikian. Tuhan Yesus bilang, ada juga tertulis. Betul nggak? Dilawannya dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak menghafal firman Tuhan, ya, tidak menjadikan itu sebagai senjata, kita akan kalah.
kita harus berani melawannya. Setiap kali ada pikiran yang tidak baik, karena peperangan itu di pikiran, saya mengulangi, because he loves me, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. He will be with me, I will be with him in trouble. I will honor him and deliver him. With long life will I satisfy him, and I will show him my salvation. Psalm 91 verses 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 saya hafal. Dan ada beberapa ayat firman Tuhan lagi. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kita lanjutkan. Dan Mazmur pasal 1 ini indah sekali. Mazmur pasal 1. Ya, saya tidak bacakan semuanya karena waktu tidak banyak lagi ya. Tapi yang terakhir, orang yang merenungkan Tuhan pagi, siang, sore, setiap hari. Ini yang menarik. Whatever they do prospers. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak ingin berhasil? Kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Meditate on the words of God every day. Nah, saya baca firman Tuhan sekarang ini punya kebiasaan, saya biasa bangun setengah 3, jam 3, setelah tidur setengah 10, 4 jam, setengah 5 jam sudah bangun saya. Tadi pagi, belum jam 3 saya sudah bangun. Dan saya baca. Memang our daily bread, bukan cuma satu loh. Our daily bread yang tahun-tahun lalu, yang bulan Juni ya saya baca. Lalu saya catat. Saya catat di buku ini, misalnya hari ini ya, June 26. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. Ya, itu dari Roma pasal 13 ayat 8. Ada yang menarik di sini saya catat. When someone is broken, don't try to fix them. You can't. When someone is hurting, don't attempt to take away their pain. You can't. Instead, love them by walking beside them in the heart. You can. Because sometimes what people need is simply to know they aren't alone. Saya catat. Dan di tengah-tengah hari, saya suka buka. Saya lihat lagi. Karena lupa kok. Kita baca pagi hari, nanti setelah breakfast, setelah sibuk-sibuk pasti lupa. Sampai tidur udah lupa yang tadi pagi dibaca apa. Maka dalam buku yang dibahas di UPH College, what is it, Lisa? The Peter Scazzero, emotionally healthy, spiritually. Ya, Peter Scazzero. Itu di bagian belakangnya, kalau Lisa ingat, itu ada bicara tentang daily office. Daily office adalah merenungkan firman Tuhan bukan cuma pagi hari, tapi siang ada saat-saat kita diam. Karena Brother Lawrence, itu penulis buku The Presence of God, itu mengatakan setiap saat kita harus sadar kita hidup di hadapan Tuhan. Ya, kalau enggak kita nggak bisa hidup, nggak bisa ini lawan. Penutup, kita masuk ya. Jadi ini prinsip saya, no Bible, no breakfast. Sebagian orang no Bible, no problem. No breakfast is a problem. Ya, tapi saya tidak. No Bible, no breakfast. Dan ini saya sudah praktekkan dari umur 20 kali. No Bible, no breakfast. Gitu ya. Penutup. Apakah kita mempunyai hati yang keempat ini? Hati yang terbuka. Hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Baca. Hanya dengan demikian kita bisa melawan dunia ini. Kita tutup dengan satu lagu tadi. Ya, saya sudah minta gitar. Sini. Sudah bawa. Tapi pemuda nggak biasa pakai gitar ya. Apa Pak? Tahu lagu ini?
Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. One more time. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami, para pemuda yang masih harus terus bertumbuh. Selama kami masih hidup, kami masih harus terus bertumbuh. Dan pertumbuhan kami hanya kami dapatkan dari firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami ingin bertumbuh, kami tidak ingin mandek, kami ingin menjadi pemenang dalam hidup ini. 1 Yohanes pasal 5 mengatakan yang menang adalah yang percaya kepada Allah. Kalau kami tidak hidup, tidak punya relasi dengan Allah, maka kami akan didapati sebagai orang-orang yang kalah. Sekalipun mungkin dunia mengatakan kami adalah pemenang. Tolong kami Tuhan. Yang terpenting adalah menerima pujian dari Allah, bukan dari dunia ini. Tolong kami didapati sebagai hamba yang setiawan ketika kami pulang nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada kita. Mari rekan pemuda kita bangkit berdiri dengan sikap tegap sebagai respon dari pemberitaan firman dan janji iman kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Baik, yang pertama kita akan berdoa untuk pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, khususnya di dalam menjalankan tugasnya, baik itu mungkin dalam penanganan COVID, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan juga mungkin dalam hal kenaikan pangan. Lalu yang kedua, kita juga akan berdoa untuk lembaga-lembaga penerjemah Alkitab dan juga untuk gereja-gereja untuk terus melakukan penginjilan, supaya kiranya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah pun juga bisa terjangkau oleh Injil. Lalu kita juga berdoa untuk kegiatan dan program KP yang mungkin masih dalam proses untuk penjangkauan jemaat, terutama untuk jemaat yang mungkin masih ada di KR. Dan yang keempat, kita berdoa untuk camp remaja. Hari ini sudah pulang, jadi camp remaja itu dari tanggal 24 sampai 26 Juni. Kita berdoa untuk peserta, pembimbing, dan juga untuk rencana follow up ke depannya.
Dan juga kita berdoa untuk teman-teman yang akan berulang tahun. Di tanggal 28 Juni ada 2 orang, ada Pendi dan juga Vendra. 30 Juni ada Tony Gunawan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Boleh berakar dan juga bertumbuh dengan baik. Kami bersyukur untuk pelayanan Pak Richard pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanannya dan juga kehidupannya, kesehatannya. Sungguh Tuhan yang boleh terus berkati, Tuhan yang sertai dan pimpin keseluruhan kehidupan Pak Richard. Dan juga Tuhan, tolong kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, berilah kami Tuhan kepekaan yang begitu besar terhadap apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada kami tiap-tiap hari melalui firman. Biarlah kami Tuhan boleh terus semakin merindukan persekutuan ya Tuhan, semakin merindukan Engkau dan semakin haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini juga saya mengajak kita semua berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk pemerintah. Kita mau mendoakan negeri kita Indonesia ini, tempat di mana kita tinggal. Kita berdoa untuk setiap pemerintah pusat dan daerah untuk bisa menjalankan tugasnya juga dengan baik. Mari kita menaikkan pokok doa ini. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan dan juga untuk gereja-gereja untuk terus menginjili, dan juga untuk lembaga-lembaga penerjemah Alkitab supaya kiranya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil dan merasakan kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita juga berdoa untuk program Komisi Pemuda dan juga setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan kiranya boleh semakin menjangkau jemaat. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita juga tidak lupa mendoakan teman-teman kita yang ada di komisi remaja yang sudah melakukan camp remaja. Biarlah camp penginjilan ini juga boleh semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kita juga berdoa untuk follow up camp remaja supaya melalui follow up ini kiranya setiap anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan juga boleh mengalami pertumbuhan. Mari kita doakan pokok doa ini.
Ya Tuhan, inilah segenap pokok doa kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang telah berulang tahun 1 minggu kemarin. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan di dalam hati setiap teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun. Kami juga bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana kami juga boleh melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pemuda-pemudi, pada saat ini tibalah kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan kita terambil dari Imamat 19 ayat kelima. Boleh minta tolong singer untuk bacakan. Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ya, teman-teman, persembahan bisa ditransfer lewat rekening yang ada tertera di layar ataupun lewat QR Code. Mari kita persiapkan persembahan kita dan memberikannya dengan sukacita sambil mengangkat pujian dari Kidung Jam PKJ dari Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, Bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan boleh maju ke depan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita lanjutkan untuk bait yang kedua. Marilah ikut pelayanan orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan, juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memasuki doa persembahan. Selamat siang ya Bapak, kami bersyukur ya Tuhan Bapak pada saat ini kami boleh membawa segenap persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih bukan hanya secara materi, biarkan hidup kami sekali lagi ya Tuhan boleh menjadi tanah yang subur yang menerapkan firman Tuhan, sehingga hidup kami pun menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami menyerahkan segenap persembahan ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mengelolanya, agar mereka diberikan hikmat untuk memperluas kerajaan surga, terutama dalam penginjilan. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk kembali teman-teman. Ya, temanya tadi emang masih zaman ya baca Alkitab.
Mungkin saya boleh sedikit sharing untuk menjawabnya. Kalau tadi kan Pak Rixiar juga udah membawakan firman-Nya ya. Mungkin saya dari segi saya gitu. Teman-teman ingat waktu remaja, mungkin sebagian di sini remajanya di KR juga ya. Kita pernah beberapa kali itu jadi program tahunan kayaknya. Kita pergi ke panti jompo yang di Bilabong. Mungkin ada ya, betul ya, ngangguk-ngangguk ya di bagian situ ya. Kemudian saya ingin bercerita waktu ada setiap kali kita datang ke sana, kalau teman-teman ingat, ada satu oma-oma yang akan selalu nyanyi lagu. Betul ya? Betul ya? Akan ada satu oma-oma yang nyanyi lagu dan bisa nggak berhenti-berhenti. Benar ya? Itu akan menambah list acara kita atau jam acara kita gitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah waktu saya ngobrol dengan oma-oma, opa-opa di panti jompo gitu ya, banyak sekali teman-teman yang kepahitan gitu. Pasti juga teman-teman pernah dengar lah 1-2 kisahnya. Banyak sekali teman-teman yang kepahitan karena mereka merasa mereka di sana karena anaknya yang nggak berbakti, anaknya yang buang mereka. Itu udah sering banget saya dengar kalau saya kesana gitu ya. Tapi dengan adanya satu oma ini mengubah perspektif saya tentang orang-orang lanjut usia. Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, kok bisa ya? Kok bisa ya masih ada segelintir atau bahkan satu gitu, oma-oma yang beda pandangan, oma-oma yang bisa puji Tuhan di tengah kondisinya. Apakah beliau nggak sedih? Enggak juga teman-teman. Setelah cerita, ya beliau juga sedih gitu. Beliau juga ngerasa, oh ya dia dibuang anaknya gitu. Tapi ada satu kalimat dia mengatakan, tapi Tuhan tidak buang saya. Teman-teman, apakah baca Alkitab ini masih relevan? Buat saya masih. Dan banyak banget contoh-contoh di luar sana juga yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab ini masih relevan untuk kita baca. Maka itu penting tim ibadah juga mengangkat tema ini gitu ya. Sebelum kita masuk ke lagu tekad yang ternyata sama seperti lagunya Pak Rixiar, tadi kita nggak janjian ya Pak ya. Ya saya juga nyiapin lagunya sebenarnya Carilah Dahulu Kerajaan Allah. Tetapi sebelum kita masuk untuk lagu tekad, saya mengizinkan teman-teman untuk sharing ke kanan kiri, mungkin 2-3 orang. Boleh sharing tentang apa sih yang membuat kita termotivasi dan apa yang membuat kita demotivasi dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, teman-teman boleh saya kasih waktu 3-5 menit. 2-3 orang.
Oke, cek. Kok mati sih? Tes, oke. Ya, udah selesai belum teman-teman? Ricky udah kelar? Dara, udah selesai? Udah ya? Oke, udah ya Ci? Oke, tibalah saatnya untuk sharing. Jadi habis ngobrol-ngobrol ya di-sharingin gitu ya. Mungkin saya tunjuk aja kali yang belum ditunjuk tadi sama Pak Rixiar ya. Christina, Tina, tadi ngobrol sama siapa? Sama Grace sama Grace dong, berdua. Oke. Apa yang membuat Grace termotivasi atau demotivasi? Oke, jadi persekutuan teman-temannya ya, oke, komunitasnya, oke. Grace, tadi apa yang membuat Citina motivasi atau demotivasi? Postingan? Oke, ternyata medsos ada gunanya juga ya, bukan buat julid juga. Oke, yang membuat demotivasi tadi apa? Oke, kalian satenya berarti malam ya? Oh pagi, oke. Oke, terus siapa lagi yang belum ditunjuk ya? Oh, Cinia. Tadi sharing sama siapa? Cenjal, oke, boleh isinya Ci? Oke. Bisa lupa ya? Coba teman-teman, apa sih? Oh, oke, ngena gitu ya, ngena. Oke. Satu lagi nih, ada nih yang ramai nih, Ricky. Tadi sharingnya sama siapa? Oh, nggak apa-apa, saya tunjuk lagi. Iya, jadi tadi sharing sama siapa? Oke, isinya apa yang membuat mereka termotivasi atau demotivasi? Wah, dengerin. Tapi yang termotivasi sih sebenarnya kan sebenarnya kalau ini balik ke niat masing-masing kan. Niat mah ada. Cuma kan ngelakuin kebiasaan baru karena kan belum terbiasa. Oke. Ya, keadaan ya sama seperti kerja juga. Oke. Thank you semuanya teman-teman. Biarlah lewat sharing hari ini juga bisa membuat kita lebih peka ya kepada teman-teman di sebelah kanan kiri kita, lebih peduli gitu kita. Oke, jadi kurang lebih menurut saya sudah terjawab juga di dalam firman. Pertanyaan dari topik hari ini, emang masih zaman baca Alkitab? Jadi masih zaman nggak teman-teman? Oke, masih zaman ya. Mari kita nyanyikan Carilah Dahulu Kerajaan Allah sebagai lagu tekad kita. Biar kita boleh pegang ini sebagai janji Tuhan kepada kita. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Baik yang
yang kedua, dengan berdiri saya mengundang kita semua untuk menyanyikan sekali lagi. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Baitnya yang terakhir. Bukan makanan saja kau perlu, Paling perlu firman Allah, paling perlu firman Allah, karena merupakan jaminan hidup kita. yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pada Pariksir dipersilakan untuk doa berkat. Sebelum saya sampaikan berkat, saya ingatkan kita bukan Tupperware, maka kita harus bertumbuh. Yang kedua, kita stem ini ya, latihan sebelum performance, tuning orkestra sebelum, maka baca Alkitab juga di pagi hari lebih bagus jikalau bisa. Yang ketiga, seorang teolog besar namanya Sinclair Ferguson yang pernah diundang oleh gereja Reform oleh pendeta Stephen Tong mengatakan, you want to listen to God's words, ingin mendengar suara Allah, read the Bible with a loud voice. Ya, baca Alkitab dengan suara yang keras. Kan ini firman Tuhan, jadi waktu kita baca, kita dengar suara Allah. Saya sering membaca. Sekarang saya sudah pindah ke rumah di PIK. Jam 3 saya bangun, saya keluar dari kamar saya dengan istri ke kamar yang satu, yang kamar untuk putri saya yang masih di London sekarang. Maka saya sering suarakan keras. Yang keempat, saya kasih homework, kasih PR ya, saya guru. Baca kitab Nehemia. Di Nehemia pasal 1 itu yang tadi saudaranya datang, Hanania, Hakalia dan sebagainya. Lalu di pasal 2 Nehemia menghadap raja, dia kan juru minuman raja. Di pasal 5 ditanya, kenapa mukamu muram? Di pasal 2 ayat 5. Karena kota tempatku tinggal itu seperti ini sekarang. Lalu kamu mau pulang? Kira-kira begitu ya, tidak dicatat semua. Iya. Berapa lama kamu akan pulang? Terus Nehemia menyebutkan satu jangka waktu. Sekarang kalau kita punya pembantu, punya karyawan. Catherine punya karyawan. Kamu bos, kamu ini. Ci, tolong dong saya mau cuti. Cuti berapa lama? 3 tahun. Itu mah bukan cuti, itu meminggat. Ya, cuti 3 tahun. Ya. Nah, Nehemia pasti menyebutkan satu angka. Dia sudah perhitungkan selama 4 bulan dia berdoa. Tugas, baca berapa lama dia pergi. Ya, nanti jawabannya entah saya punya nomornya Cilisa, kalau kalian punya, atau ke Fendi, saya punya, atau ke Indra dari Audelibrat, atau ke siapa saja, nanti kontak saya. Coba, berapa lama dia pergi? Ya, berapa lama dia pergi? Itu homework. Saya kan guru mesti kasih homework. Ya, supaya kita tahu. Baca ya, sampai pasal 13 berarti. Pasal 13 kalau nggak ketemu. Oke, mari kita pulang dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Oke, teman-teman, waktu teduh selesai. Oke, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, ada warta lisan dan juga pengumuman. Oke, hari ini ada MFWF, berarti setelah kebaktian pukul 1:30 ada MFWF. Nanti untuk temanya akan dibawakan oleh Pak Luke Eka Putra. Lalu untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar kebaktian atau kegiatan KP, boleh cek di IG-nya KP Pernias, atau di kp.gkiperniagaan.org. Oke, teman-teman, apakah di sini ada yang baru pertama kali hadir? Atau udah wajah-wajah lama semua? Oke, nggak ada wajah baru ya. Oke, baik teman-teman, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman dipersilakan untuk kencing, nanti balik lagi kita ke MFF.